Belum. Ya, Udah nampak ya? belum. Ini Bu, ini sudah nampak. Tadi sekejap aja. Tapi nggak jelas. Tarik ke atas. Ini Lagi. nampak nggak? Nampak? Nampak. Nampak ya? Nampak. Nampak. Ini nampak? Besar. Kenapa? Diperkecil aja. Ini? Oke. Udah oke. Oke. Nah, kalau anak kelas 3 di hari Jumat itu masuknya jam 1.15 Pulang jam sampai jam 3 sore. Nah, kalau anak kelas 4 masuknya jam 1:10, pulangnya jam 4 sore. Jadi di sini ada terjadi perbedaan antara anak kelas 3 dan kelas 4. Adapun paralel yang ketiga di hari Jumat khusus anak kelas 2 dan kelas 1 ini juga ada perbedaan waktu pulangnya. Kalau anak kelas 2 jam 11.45 mereka pulang. Sementara anak kelas 1 jam 11:30 baru boleh pulang. Nah, untuk jadwal masing-masing kelas sudah saya buatkan seperti ini. Yang ini nampak ya Bapak Ibu? Tapi per jamnya 15 menit ya? Satu JP-nya 15 menit untuk semuanya. Taktis tetap diberlakukan mulai dari kelas bentar ya, coba kita ke kelas 3. Kelas 1 kan? Mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 1 dan kelas 2 sementara tahfiznya istirahat dulu. Gitu. Satu kali pertemuan tahfiz itu selama 40 menit. Jadi kita pangkas 5 menit saja. Dengan pertimbangan agar guru-guru madrasah bisa fingerprint dari jam 7 sampai pukul 15.30. Kecuali nanti ada kelas 2 itu pulangnya 15.40. 15.40. Iya, karena memang tidak mana dia sebentar ya. Kelas 2. Guru-guru kelas 2 mohon maklum, harap bersabar. Di sini saya sudah bagi-bagi jamnya. Kalau mereka masuk jam pukul 13.30 alias setengah 2, itu clock out atau pinjar pulangnya 15.40. Artinya ya telat sedikit 10 menit mundur nggak apa-apa lah begitu. Karena memang kita ini sudah bagi berdasarkan proporsi yang seimbang. Satu JP-nya 15 menit. Mudah-mudahan guru-guru kelas 2 bisa memaklumi. Sementara teman-teman yang lain, kelas 1 itu nanti bisa pinjarnya jam pukul 15.30. Coba di sini saya buka. Guru kelas 1 juga 15.40. Guru kelas 1 dan kelas 2. Nah, di masing-masing lembaran ini ada saya kasih penjelasan atau catatan. Misalnya kelas 1 itu tempat belajarnya di musola. Senin sampai Kamis pukul 13.30 sampai 15.40 sore. Khusus Jumat masuknya jam berapa sudah saya tulis. Dan tahfiz bagi masing-masing kelas
sudah saya kasih penjelasan kelas 1, kelas 2 tidak praktisnya istirahat dulu, sementara kelas 3 sampai kelas 6 tetap melakukan tahfiz 1 kali pertemuan selama 40 menit. 1 JP pembelajaran selama 15 menit. Dengan begini, insya Allah anak-anak bisa mendapatkan pelayanan pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh Min 2 Batam. Ingat, tempatnya ada 2, yaitu ruang kelas bawah dan yang satu lagi di musola. Itu saja dari saya. Bapak Ibu ada pertanyaan terkait supervisi, terkait yang lain-lainnya, silahkan disampaikan. Bu Imas dan saya bersedia untuk menjawabnya. Oke. Selesai pemaparan Pak Yusuf ya? Ya. Mungkin untuk jadwal supervisi tetap dilaksanakan seperti biasa, karena besok Bu Liti nih. Mohon maaf, untuk supervisi sepertinya tidak bisa kita laksanakan karena waktunya hanya 15 menit. Mungkin nanti kita laksanakan kembali setelah normal kembali, Bu Liti. Jadi untuk sementara ini saya mohon maaf, supervisi tidak bisa kami lanjutkan. Oke. Supervisi ditunda ya Ibu ya? Ya, supervisi ditunda, nanti kita pending ke setelah kita normal kembali. Izin Bu, hanya menambahkan kalau memang kegiatan seperti itu ditunda, maka alangkah lebih baiknya kita reschedule kembali. Iya. Pastinya ini tim dari penilai kinerja guru yaitu Bu Irma, Bu Nursihan, dan Bu Rika ini akan menggodok kembali gimana kira-kira jadwal seperti apa dan mekanismenya bagaimana setelah selesai perbaikan plafon dan atap. Di lemari nomor 2. Maaf Pak, untuk supervisi itu memang kami akan rubah nanti. Cuma harinya tetap hari Senin ya, misalnya yang seharusnya besok tanggal 19, maka mungkin nanti Senin berikutnya lagi gitu aja. Nah, jadi tidak merubah hari, tapi merubah tanggal saja ya Bu ya. Tanggal aja. Jadi kalau nggak kacau lagi nanti. Baik, terima kasih kalau Bu Senin Irma. belum siap, berarti ya Senin 1 lagi dah gitu aja. Oke Bu ya. Terima kasih Bu Irma. Ya, setuju. Mungkin yang lain ada masukan terkait jadwal pembelajaran yang dalam keadaan darurat ini? Pak Yusuf, tolong saya lihat kelas 6 Pak Yusuf. Kelas 6. Kan mau diinfokan ke ini ya. Ya. Insya Allah nanti saya share di boleh. Ya, Bu. Oke, boleh. Ada beberapa catatan penting di bawah ini harusnya menjadi concern kita bersama bahwa terjadi sedikit perbedaan antara kelas antara tiap kelas begitu ya, termasuk juga jadwal pulang. Yang saya khawatirkan contohnya di kelas berapa, di kelas 3 dan 4 itu kan ada jadwal masuk yang berbeda, selisih tipis sekitar 10 menit, selisihnya 5 menit ketika masuk, dan ketika pulang itu ada selisih juga. Jangan sampai nanti anak-anak kelas 4 pulangnya sama dengan kelas 3. Nah, ini menjadi rancu karena dan akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi anak-anak yang waktu itu ketika belajar. Maka dari itu saya himbau kepada Bapak Ibu agar betul-betul memperhatikan jadwal yang sudah ditulis dalam tabel. Biasanya kan tradisi di kita, anak-anak ini melihat, Pak, teman yang lain sudah pulang, kok kami belum, begitu. Maka dari itu tolong dicek kembali jadwalnya bahwa kelas 4 kalau di hari Jumat pulangnya jam 4 pas. Kalau kelas 3 anak-anak pulangnya di jam 3.30. Mana dia kelas 3? Itu sajalah Bapak Ibu, yang jelas lihat nanti detailnya ada di masing-masing jadwal. Yang lain mungkin ada masukan? Silakan.
kita diskusikan hari di sini. Ya. Maaf Bu Kamat, Ya, Bu. untuk tahfiz yang pembimbing dari luar itu Ya. tolong diingatkan ya Bu ya, karena saya lihat Baik. berkurang jamnya ini ya. Baik, Bu, baik. Nah, ya kan Baik. ada, kalau kami kan ada pendamping pembimbing dari luar gitu. Iya. Ya, terima Baik, kasih. nanti kita sampaikan bersama. Mungkin hari ini kita buat sebuah kata-kata yang sesuai, yang disesuaikan, yang sama semuanya untuk disampaikan ke POMG beserta grup kelas yang lainnya. Izin Bu, alangkah lebih baiknya supaya formil, bagusnya sih surat pemberitahuan atau informasi kepada PMOB itu dari satu pintu, dari PU yang ditandatangani oleh pimpinan. Kira-kira hari ini bisa ada nggak gitu? Sobat, saya tanya dulu, ada tendik nggak hari ini? Agus sama Fatimah ikut nggak? Fatimah sama Agus? Setelah rilis nanti surat pemberitahuan dari kepala madrasah resmi, barulah saya bisa share jadwal ini di grup. Tapi kalau memang tidak ada atau tidak bisa, ya bagaimana baiknya supaya redaksi ini kesannya lebih formal walaupun cuma ketikan WA. Nah, setelah itu nanti di-share, barulah jadwalnya bisa saya bagikan di grup MOB. Ya, seharusnya memang ada ya pihak dari sekolah untuk menyampaikan kepada mereka tertanda tangan Kamat. Namun namun kesiapan dari tendiknya ini belum tahu ini. Agus sama Fatimah kira-kira bisa? Agus sama Fatimah? Ada nggak ya beliau Pak Yusuf? Nggak ada sepertinya, Kalau Bu. nggak ada berarti nggak apa-apa, nanti saya buat aja tanda tangan nih. Supaya lebih formal, izin Bu, makanya tanda tangan dan stempel Ibu saya manfaatkan untuk dimasukkan ke dalam PDF ini supaya kesannya lebih resmi gitu, lebih formal. Dan Ya, orang tua bisa memaklumi. Ya, kita nanti Tapi alangkah baiknya ada surat resmi dari kepala madrasah sebagai kata pengantar lah begitu. Baik Pak Yusuf, terima kasih masukannya, nanti kita buat, nanti saya buat ya, karena Fatimah sama Agus nggak ada, berarti saya buat aja. Saya buat tanda tangan saya, dan saya juga mohon sama Pak Yusuf untuk melampirkan jadwal sementara ini ya. Nanti sambil nanti ada surat pemberitahuan dari kepala, langsung di bawahnya dilampirkan jadwal pembelajaran sementara ini. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Saran saja boleh? Boleh, silakan Pak Imam. Gini Bu, terima kasih waktunya. Jadi selain dari surat yang dibuat secara resmi oleh Ibu Kamat dan juga jadwal, sebisa mungkin juga nanti ditambahin oleh wali kelas masing-masing, karena kan berbeda-beda jadwalnya tuh. Ya. Karena biasanya orang tua ini malas membaca mereka. Oh, taunya dia wali kelas gitu. Ada beberapa kelas yang begitu. Nah, jadi saran saya begini, selain surat dari Bu Kamat dan jadwal yang sudah di-share nanti, Bapak Ibu wali kelas juga dimohon keaktifannya di grup PMG untuk menyampaikan, menambahi atau apalah istilahnya gitu. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Gimana wali kelas yang lain ada masukan? Dan saya mohon sesuai dengan apa yang Pak Imam sampaikan itu memang perlu ya, memang betul itu. Perlu kita sampaikan kembali kepada grup wali kelas masing-masing untuk lebih jelasnya lagi ya. Biar nanti kalau bisa wali kelas itu menjelaskan secara detail pembelajaran ini ya. Bukan hanya suratnya dari kepala madrasah saja ataupun jadwal yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi wali kelasnya juga bisa menguatkan secara langsung terkait pembelajaran dalam keadaan darurat ini. Izin Bu, ya. Saya hanya memperkuat juga apa yang disampaikan Pak Imam, bahwa itu betul, bahwa guru kelas harus aktif untuk berkomunikasi dan mampu berinteraksi dengan orang tua di WA ataupun ketika ketemu langsung ya. Sebab beberapa bulan yang lalu
saya dapati nenek-nenek atau ibu atau juga orang tua yang lain yang sudah paruh baya kebingungan tentang jadwal kita yang berubah-ubah ini. Karena dia bertanya dan selalu tidak ada respon melalui WA, sehingga dia bertanya kepada security, bertanya sama guru-guru yang lain yang ada di situ. Namun yang sangat disayangkan sekali, guru piket kan sangat jarang kita temui ada di posnya. Lantas dia bingung mau bertanya kepada siapa lagi. Kalaulah bukan kepada guru kelas secara langsung by WA, mau kemana lagi dia, tentu ini akan merepotkan. Jadi sekali lagi mendukung saran dari Pak Imam, kita semua tidak hanya guru kelas, tapi pintu masuk yang paling dekat adalah guru kelas, harus betul-betul membuka komunikasi dengan sukarela, dengan penuh kepada orang tua, baik di WA ataupun secara langsung, agar mereka tidak kebingungan masalah jadwal ini. Karena orang tua kan pasti mengantar, menjemput, apalagi ojeknya. Kemana lagi dia mau tanya kalau bukan kepada guru kelasnya masing-masing. Itu saja, Bu. Baik. Oke, kayaknya sudah cukup jelas ini. Izin Bu Kamat. Ya, silakan Saya Ibu. mau nanya ke Pak Wakur, ini yang berubah hanya jamnya saja atau mapelnya dirubah, Pak? Kayak tadi saya minta kelas 6 ada. Hanya jamnya yang bergeser, tapi mapel nggak dirubah gitu per harinya. Mapel tidak berubah, jamnya yang berubah, tempat yang berubah. Hanya jamnya yang dikurangi berarti ya? Hanya jamnya yang dikurangi. Terus Sama waktu masuk, waktu pulang. Yang terakhir, semua kelas mendapatkan kesempatan istirahat selama 10 menit. Khusus kelas tertentu itu ada melaksanakan sholat zuhur bersama di musola. Jadi ketika masuk jam pukul 13:10, itu selesai belajar, anak kelas 3 dan kelas 4 langsung menuju ke musola. Selama 20 menit maksimal mereka melaksanakan sholat. Kalau sudah sholat, sudah makan, silahkan pulang. Pulangnya pun tidak mesti dalam satu waktu yang sama. Yang penting dia sudah melaksanakan pertama tugas belajarnya, yang kedua sholat zuhur. Nah, untuk istirahat makan, saya tidak bisa memberikan jam yang formil di grup ini karena urusan makan ini kan juga berbeda-beda. Kadang-kadang anak ketika jam 11 udah lapar, jam istirahat itu sudah bisa dia gunakan untuk makan. Pokoknya pandai-pandai guru kelas lah untuk mengkondisikan agar anak-anak bisa menyantap bekal makan siangnya. Oke Pak, makasih Pak. Ini untuk para wali kelas 1 sampai dengan 6, apakah sudah paham Bapak Ibu? Kalau belum, silakan. Karena memang yang berhadapan langsung dengan orang tua itu Bapak Ibu wali kelas, terutama wali kelas 1 sampai kelas 6 ya. Mohon maaf, Pak Wakur udah mau bertanya ini mengenai jadwal masuk tadi itu. Kelas 4 tadi itu kalau nggak salah saya mulai masuk jam 10:05 ya. Sampai ya. Karena ini jadwal kelas 4-nya enggak. Iya, ada selisih. Coba tayangkan lagi, Pak. Kelas 4. Kelas 4 sama kelas berapa tadi ya, Pak? Kelas 3, Bu. Jam 10:05 sampai jam 1, jam berapa tadi, Pak? Jadwalnya nggak kelihatan. Ini. Sorry, yang jam Ibu ini belum berubah ini. Ya makanya kami bingung. Kok kelas 1 masuknya jam 9:50, sedangkan kelas 4 aja masuk tadi kan yang sudah disebutkan sama Pak Yusuf, jam 10:05 sampai dengan jam berapa tadi ya Pak? Lupa saya. Iya. Kalau yang anak kelas 1 dan 2 tadi masuk jam 9, itu khusus di hari Jumat saja, Bu. Khusus di hari Jumat. Sebab gini, struktur kurikulum yang di kelas 3 dan 4 ini kan berbeda nih Bu, antara kelas 1 dan 2. Contohnya yang di sini nih.
Jadi anak kelas 3 itu jamnya bobot apa namanya, mapelnya lebih banyak ketimbang anak kelas 2. Nah, sementara anak kelas 1 dan 2 ini kan kalau di hari Jumat cuma sedikit. Maka sisa yang waktu itu kita masukkan untuk kelas 1 dan 2 agar apa namanya ya, bisa selesai lah gitu sampai sebelum Jumat. Tapi kalau kelas 4 dan kelas 3 dan kelas 4 kita masukkan jam 9, ikuti jadwal sebagaimana Senin sampai Kamis, dia kepotong waktu Jumatnya. Tentunya guru-guru kelas nggak mungkin bisa mengontrol siswa untuk sholat Jumat di blok A atau di blok C. Maka dari itu ya masuknya setelah Jumat. Khusus hari Jumat saja yang berbeda. Enggak, ini aja saya bertanya ya Pak. Tolong diperjelas lagi, karena kan kita mau nge-share nih, beritahu kepada wali murid di grup PUMG. Masuknya tadi itu kelas 4 jam 10:05 sampai jam berapa Pak? Itu aja yang saya mau tanyakan. Iya, sampai Senin sampai Kamis pukul 10:05 sampai 13:10. Sholat zuhur dari jam 13:10 sampai 13:30 selama 20 menit. Khusus Jumat belajar pukul 13:10, pulangnya pukul 16. Jadi di masing-masing kertas ini sudah saya buat penjelasan, Bu. Cuman di jadwal Ibu tadi jam-jamnya belum saya ganti, maklum lah Bu, lembur. Nanti saya ganti. Yang benar itu ini nih, yang sudah fix itu jadwal kelas 4A. Yang ini kan ini keliru nih Bu. Ini keliru, belum saya ganti. Yang khusus kelas 4. Kalau 4A sudah benar. Berarti jam 10:05 sampai jam 16 ya? Jam 10:05, iya. Bukan. Kalau yang Senin sampai Kamis, pukul 10:05 sampai jam 1:10. Oh gitu. Ya, Senin sampai Kamis. Ada di sini saya tulis. Sholat zuhurnya dari jam 1:10 sampai jam 1:30. Selama 20 menit kita kasih kesempatan untuk sholat zuhur. Mau di situ juga makan boleh, mau pulang juga boleh kalau seandainya dia sudah sholat zuhur. Oh, berarti sholat zuhurnya di belakang ya, bukan di pertengahan. Di belakang. Oh, Karena gini Bu, saya pertimbangan semalam setelah konsultasi, kalaulah misalnya ini kan istirahat dia kan jam 11:45 sampai kalau soal di pertengahan kan kita bisa mengkondisikan nih ke anak, tapi kalau soal jam masuk sama jam pulang kan kita harus menginformasikan secepat mungkin kepada orang tua. Itu aja yang Insya Allah penjelasan hari Jumat jam 10:05 juga ya Pak? Enggak, kalau Jumat masuknya setelah Jumatan Bu, jam 1:10 itu udah pas itu. Oh iya Pak. Maaf ya. 40 menit. Ya suaranya hilang-hilang. Jadi enggak. Yusuf, mau tanya. Itu yang khusus hari Jumat kelas 1, kelas 2 tetap masuk atau gimana? Tetap masuk. Tapi terus, jam 9. Oh, jam 9. Oh, berbeda ya. Ya, jadi selesai mereka itu kelas 1 jam 11:30 sudah pulang. Kalau kelas 2 jam 11:45 baru boleh pulang. Karena ini saran aja nih, saran aja ke Bu Kamat. Kalau bisa yang kelas 1, kelas 2 ini khusus hari Jumat didaringkan saja biar kelas 6 tidak terburu-buru pulangnya. Dan kelas 2 ini kan kalau jam 11:45 dengan waktu Jumat sekarang jam 12, itu bisa dipastikan mereka yang pertama kalau nggak salat Jumat pasti terlambat Jumatnya. Nah, saran saya sih kalau bisa kelas 1, kelas 2 khusus hari Jumat itu daring saja. Jadi nggak usah, jadi persis bagi 2. Kelas 5, kelas 6 masuk pagi, kelas 3, kelas 4 masuk siang gitu. Khusus hari Jumat. Gimana Bu? Gimana Bu? Karena pesan dari Kemenak bahwa semua harus PTM. Bagaimana menurut? Iya.
Paham kita, maksudnya kan kita paham itu. Cuman kan kondisi hari Jumat kita juga harus memahami. Karena bagian dari kita mendidik anak-anak untuk sholat Jumat kan juga tujuan pendidikan madrasah juga gitu kan. Oke, baik. Nanti saya sampaikan sama Pak Kasih lagi ya. Untuk hari Jumat, 1 hari aja untuk kelas 1 kita daringkan. Iya gitu. Jadi, Supaya saya tunggu, saya konfirmasi dulu ya. Karena kemarin kami sudah berdiskusi dengan pihak Kemenak dan juga Kasih Penmat. Kalau bisa tatap muka, diusahakan tatap muka. Bagaimanapun harus tatap muka. Nah, tapi kalau memang permintaan Pak Imam, sepertinya kalau cuma hanya 1 kelas ya mungkin kan mereka ini. Tapi gini aja, keputusannya kita nggak bisa kasih sekarang ya, karena saya harus komunikasi dulu dengan mereka, orang Kemenak. Saya tidak bisa memberikan keputusan sekarang, Pak Yusuf. Saya mohon maaf. Berarti maksudnya gini, Bu, maksudnya gini. Nggak harus sekarang juga sih. Yang penting kan keluarkan saja jadwal yang sudah ada ini. Kan masih ada sampai hari Kamis nih. Ya. Tidak harus sekarang juga Ibu komunikasi. Bisa jadi karena memang di Ahad mereka nggak bisa dihubungi. Bisa jadi besok. Mohon maaf Bapak Ibu wali kelas 1 dan 2, wali murid. Untuk hari Jumat kelas 1 kelas 2 setelah diskusikan dengan Kemenak, anak-anak didaringkan dengan pertimbangan anak-anak bisa sholat Jumat yang laki-laki gitu. Nah, anak saya kelas 2 kalau 12.45 dengan jadwal sekarang Jumat jam 12 rasanya agak berat itu, Bu. Gitu. Oke, baik Pak Imam atas masukannya. Hari Senin insya Allah saya akan komunikasikan kembali. Tidak harus sekarang, Bu, tidak harus sekarang. Ya. Hari Senin, Pak. Hari Senin saya coba komunikasikan lagi. Pak Yusuf mau tanya. Ya, silakan. Kalau untuk yang di musola itu berapa kelas ya Pak Yusuf? Untuk di musola, ini siapa yang bertanya? Lutfia Cantik. Cantik. Oh iya, kalau yang di musola itu 1 kali pertemuan itu ada 4 kelas. Jadi pagi 4 itu kelas jam di dalam 7, musola Pak Yusuf? Iya, jadi pagi itu kelas 5 dulu, 5A sampai D. Nanti jam 10 kelas 3. Ya, kelas 3, 3A sampai D. Sama seperti biasa. Saya kira kalau guru-guru kelas 3 ini sudah terbiasa lah. Jam 10 masuk dulu di musola sampai akhir pulang nanti. Dan kelas 1 nanti yang di musola. Soalnya kan kalau kelas 3 biasanya kan itu mereka di awal itu tahfiz doang. Ini kalau misalnya ini kan berarti ada 4 guru yang mengajar di musola. Nggak tahu anak tuh yang mana yang harus didengarkan. Betul. Itu ya, saya mohon kerjasamanya memang seperti itu. Kemarin sudah dicoba oleh kelas 3 ya. Kemarin anaknya Bu Ita, anaknya Pak Daryono, anaknya Bu Rifda, sama satu lagi Pak siapa ya? Saya Bu, saya Nursihan. Jadi sudah dicoba 4 wali kelas mengajar di situ ya. Memang sih tidak maksimal ya. Tetapi dalam keadaan darurat begini ya diusahakanlah dicoba untuk bisa maksimal. Setidaknya anak-anak itu bisa tertib lah mau belajar di dalam musola. Itu saja sekarang tidak perlu kita nuntut banyak karena memang dalam keadaan darurat ya Bu Lutfia Cantik. Aduh, siap Bu. Cuma kan biasanya kalau kelas 3 kan di musola itu mereka kan tahfiz biasanya awalnya ya kan Bu. Ada belajarnya Pia juga. Oh ada. Bersihat coba tolong jelasin seperti apa. Iya, pokoknya sebisa-bisa kita lah Pia, kan tidak lama. Iya, soalnya kan hari kelas misalnya kayak kami bidang studi kan misalnya 3A misalnya Pia, 3B Ayu, 3C Pak Mulyadi, 3D Angga. Nah, di situ kami berempat menjelaskan bahasa Arab, bahasa Inggris, SKI sama Al-Quran hadis kan menganga anak-anak tuh nanti, Bu. Iya, Bu, apalagi suara Yayu kalah sama suara Pak Angga. Ya, pagi Pia. Suara dia menggelegar. Suara kami kecil-kecil. Dia kasih tugas aja. Disitulah berkolaborasi antara bidang studi dan wali kelas. Insya Allah semuanya bisa. Karena bagaimanapun ini dalam keadaan darurat, semaksimal mungkin lah bisa kita berkolaborasi. Yang mungkin yang satu menjelaskan, yang satu tugas, yang satu
resitasi atau literasi gitu kan, cuma semuanya. Nah, ada yang bervariasi lah, tidak semuanya empat-empatnya menjelaskan. Kalau emang suara Angga dengan Lutfi nggak bisa gitu kan, ada beberapa yang mengalah. Ya mohon maaf, ini dalam keadaan darurat, kalau tidak bisa kita maksimalkan ya memang tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita maksimalkan insya Allah semuanya bisa, walaupun memang ya kendalanya banyak, insya Allah tergantung berkolaborasi lah Bapak Ibu semuanya dengan wali kelas atau dengan guru bidang studi. Ya. 10 hari doang kan Bu, nggak lebih kan? Nggak, 15 menit Pak Yusuf ya? Ya, Lebih 15 lagi. menit. 15 menit. Maksudnya 10 hari aja kan Bu, nggak lebih dari 10 hari? Mudah-mudahan, soalnya saya tanyakan dengan pihak PUPR kurang lebih 15 hari, 10 hari, mudah-mudahan bisa kurang dari 10 hari Bu. Kami maksimalkan dipercepat. Berarti. Kami maksimalkan dipercepat, jadi kurang lebih 10 hari beliau menyampaikan seperti itu. Ya berdoa saja, mudah-mudahan tidak lama, mungkin bisa 5 hari bisa selesai. Karena tidak semua diganti atapnya, hanya beberapa aja yang bocor, dan juga plafon yang betul-betul memang dalam keadaan rusak berat ya, itu yang diperbaiki. Kalau tidak semuanya dibongkar atapnya itu. Silahkan bagi yang belum paham, bagi yang belum jelas, kita diskusikan di sini, kita selesaikan di sini, jadi tidak ada yang berbicara di belakang. Iya Bu. Mudah-mudahan ini solusi yang terbaik lah, mudah-mudahan gitu ya. Terus juga Bu, mohon maaf nih untuk wali kelas seandainya kami sebagai guru bidang studi tidak maksimal dalam mengajar, mohon maaf untuk tidak dikomentari. Gitu aja, Bu. Siap. Terima kasih masukannya Bu Lutfi. Ya, insya Allah saya akan memantau sesuai dengan apa yang kita kerjakan semaksimal mungkin. Seperti itu ya seperti itu. Ya, saya berusaha untuk memotivasi dari jauh aja saja, tidak banyak komentar. Terima kasih masukannya Bu Lutfia cantik. Ya, masih baik. ada Bapak Ibu Ya, Bu. wali kelas? Masih ada, ayo. Biar Bapak Ibu wali kelas yang mau ditanyakan, ini berhubungan dengan orang tua langsung ya. Ini Pak Agus memang nggak masuk ya Pak Agus. Tolong Bu Liti ditelepon Pak Agus biar masuk deh. Bisa ya diteleponnya. Biar aja Ibu yang. Telepon Pak Agus ya? Nggak, biar Ibu aja nanti yang ini. Nggak usah. Oke. Bapak Ibu masih ada yang mau tanya? Silakan Bapak Ya. Ibu. Terutama Ini- Bapak Ibu wali kelas. Ini jadwalnya 4B Bu Rusmini udah bisa dilihat nih. Izin Pak. Ya, silakan Pak Nanang, silakan Pak Nanang. Mohon ditayangkan untuk kelas 5 Pak. Kelas 5. Kelas 5. Ya, ini Pak Nanang. Kelas 5A ya? Udah bisa lihat? Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Biar kita akhiri. Pak Yusuf, yang kelas 3 mana? 3D. Yang kelas 3D. Ini sekalian minta tolong teman-teman bantu koreksi ya. Jika ada yang salah, bisa saya perbaiki segera sebelum di-share. Kelas 3D. Nah, ini dia. Oh, mau pakai nasi? Bisa. Nampak? Ada sambal kemarin. Pak ya Bu? Pakai nasi nggak? 3D. Sambal pedas. Bip. Ayo Kelas kelas 3 3 ini, diperjelas kelas 3. kelas 3 ini mau ada jam istirahat nggak di sini? Mau ada jam istirahat nggak? Kasihlah jam istirahat itu di situ. Kasih ya.
Itu kan udah ada tuh jam istirahat tuh. Di sini Bu Yang belum nggak ada. ada Bu, yang hari Jumat. Oh, hari Jumat. Tong dia. Mau jam berapa dibuat? Harus ada tuh istirahat juga hari Jumat tuh. Mau jam? Di jam 2 aja, jam 2. Jam 2 ya. Empat belas. Yang berubah cuma ininya aja kan, waktunya aja. 14 ya 14.25. Berarti pulangnya nanti jam 15.10 kelas 3. 14.55. Sambalnya masih ada kan, Pak? Oke, kelas 3 nanti pulang jam 3:10 ya. Kelas 4 hari Jumat pulangnya jam 4. Anaknya, tapi kalau gurunya mungkin belum lah. Ada lagi masukan Bapak Ibu? Udah itu aja mungkin ya. Untuk kelas 1 mungkin hari Senin kita udah ada janji dengan foto ya, dengan pihak kameramen untuk melaksanakan foto bersama. Jamnya harus ditentukan. Jamnya kemarin kita sudah sepakat jam 1 siang. Ya, Bu Desti mana Bu Desti? Bu Desti. Ada nggak wali kelas 1? Halo? Ada, Bu. Nah, wali kelas 1 Bu Fitri, Bu Desti, Bu Hanum, ada Bu Hanum? Bu Hanum hadir, Bu Toibah ada, yang tidak ada Bu Fitri, Bu. Bu Fitri, Bu Ya. Desti tidak ada sepertinya. Nah, karena kemarin kita sudah sepakat hari Senin melaksanakan foto bersama pukul 13.00. Jadi orang tua sudah tahu semuanya? Sudah, Bu, sudah diinfokan kemarin. Nah, baik. Berarti untuk kelas 1 kita laksanakan foto bersama aja di mana ya tempatnya ya kalau sudah penuh gitu. Di lapangan luar bisa ya? Boleh, Bu, di luar aja di tempat itu. Parkiran itu, iya boleh. Ya, nanti setelah foto bersama bolehlah anak-anak pulang. Kelas khusus untuk kelas 1 hari Senin saja. Iya, Bu. Ya, jadi hari Senin untuk anak kelas 1 saya sampaikan kembali foto bersama dari mulai kelas 1A, B, C, dan D. Setelah berfoto, orang tua muridnya suruh langsung pulang saja. Menunggu ya, Bu? Tunggu, ya. Karena terkait ada perubahan jadwal, karena kita sudah janji juga hari Senin, ya seperti itu aja, langsung pulang. Habis foto langsung pulang. Oke, Bu. Terus Bu, ingin memantapkan kembali bahwa Senin kan kita ada ujian AKMI ya, kelas 5. Iya. Ya kebetulan pula pas sekali jamnya kelas 5 itu jam pagi, jam 7. Jam 7. Pas. Jadi nanti secara bergantian ada yang mengikuti AKMI, ada yang belajar gitu mungkin ya, Pak Nanang? Ya kan 4 hari tuh, gantian. Ini pas memang di kelas 5 pagi hari Senin. Tidak ada ya. Pas itu pas. Pak Yusuf pas itu. Oke. Ada lagi, saya kira cukup lah ya. Cukup. Nanti pesan terakhir saya kepada teman-teman semuanya, sebelum kita di-share ke PMOG, saya mohon bantuannya koreksi. Koreksi dulu, kalau ada yang kurang pantas atau kekeliruan saya dalam memetakan jadwal ini, langsung japri saja saya, jangan taruh di grup gitu. Langsung tanyakan langsung kepada saya, tidak menanyakan di grup. Itu saja, terima kasih. Itu ada audiensi dengan provokasi. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pemaparan perubahan jadwalnya.
Bapak Ibu Ya. kalau nggak ada lagi yang mau tanya, udah jelas semua dari kelas 1 sampai 6. Langsung saja kita tutup dengan doa. Aduh, suara siapa itu? Doanya Pak Imam bolehlah, Pak Imam. Iya. Untuk yang terakhir langsung aja. Demi kelancaran proses belajar mengajar kita 10 hari ke depan, dimohon kesediaannya untuk membacakan doa dipimpin Pak Petro Johansis kepada Pak Imam, kami silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan apa yang kami bicarakan dan kami putuskan pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang penuh berkah, baik bagi diri kami sebagai para guru, baik bagi para orang tua dan tentu anak murid kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang khilaf, maka bantulah kami dalam segala hal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih kepada Pak Imam. Dengan berakhirnya bacaan doa, maka berakhir pula rapat Zoom meeting kita pada hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah hilap kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Waalaikumsalam. weekend. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.